Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pagi ini Pak Giri akan membahas tentang suatu materi yang pasti cukup menarik bagi kalian terutama anak-anak kelas 6. Materi itu yang sudah Pak Giri tulis di papan, yakni bagaimana cara merawat organ reproduksi. Nah, kalian tahu kan organ reproduksi itu apa? Baik anak-anakku sekalian, Pak Giri akan mulai dulu dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi at-tahuru syatrul iman. Nah, bersuci adalah bagian dari iman. Nah, Rasulullah SAW sudah mengabarkan pada kita anak-anakku bahwa bersuci itu adalah sebagian dari iman yang dimiliki oleh seorang muslim. Nah, dan suci itu adalah ciri-ciri dari seorang muslim. Jika dikaitkan dengan bagaimana merawat organ reproduksi kita ternyata salah satu cara untuk merawat organ reproduksi itu dengan bersuci. Bersuci saat apa? Nah, bersuci ketika kita telah selesai melakukan buang air kecil ataupun buang yang besar Jangan lupa untuk disucikan dengan sebersih-bersihnya, menggunakan air yang mengalir menggunakan air yang bersih tentunya, agar organ reproduksi kita tetap bersih dan suci. Nah, lalu yang kedua adalah bagaimana cara merawat organ reproduksi. Yang kedua yakni berkhitan. Ini khusus untuk laki-laki berkhitan ini khusus untuk laki-laki. Jadi bagi laki-laki itu khususnya apalagi sudah kelas 6, kalian harus berkhitan. Tentunya khitan ke dokter dan sekarang sudah canggih. Di zaman dulu kalau berkhitan itu menggunakan gunting. Nah, sekarang kan sudah ada khitan yang menggunakan laser tentunya lebih cepat baik prosesnya ataupun kesembuhannya Lalu yang ketiga, memperhatikan penggunaan celana anak-anakku. Nah, ini penting jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan celana Yang pertama, jangan menggunakan celana yang terlalu ketat. Yang kedua, kalau memakai celana itu paling jangan lama-lama dipakai. Paling tidak sehari itu ganti celana 2 kali sehari. Nah, lalu jangan lupa menggunakan celana yang bahannya itu mudah menyerap keringat agar tidak terjadi kelembaban. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan Lalu keempat, pola hidup sehat. Nah, dengan pola hidup sehat, insya Allah organ reproduksi kita akan jadi sehat anak-anakku. Misal, bagaimana sih contoh pola hidup sehat itu? Yang pertama, bisa dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, tidak terlalu banyak makan makanan junk food istilahnya snack-snack yang tidak sehat, yang banyak mengandung MSG, snack-snack yang banyak mengandung garam, itu kurang baik untuk kondisi tubuh kita atau tidak baik untuk kesehatan kita. Lalu yang terakhir, yang kelima, ini tidak menahan BAK. Nah, ini menahan BAK kadang sering terjadi dengan kita misalnya kita lagi bepergian nih ke luar kota, lalu kita naik kendaraan umum, kadang kita tuh sering menahan untuk BAK. Ini tidak baik bagi organ reproduksi kita. Lalu yang kedua, misalnya di kelas ada anak-anak yang BAK tapi malu mau izin sama guru, takut. Nah, tidak perlu takut, tidak perlu malu, izin saja pada guru dengan bahasa yang sopan. Mohon maaf Pak, Bu, izin ke kamar mandi atau izin BAK. Nah, insya Allah pasti diizinkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini agak sedikit mengarah kepada pembahasan merawat organ reproduksi untuk wanita pada saat tertentu. Pada saat apa Insya Allah akan dijelaskan oleh Bu Cindy. Sekian dari Pak Giri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Cindy.
Baik, terima kasih Pak Giri atas penjelasannya. Nah, sekarang Bu Guru akan melanjutkan bagaimana cara kita menjaga dan merawat organ reproduksi saat periode khusus ya. Ini khusus untuk perempuan. Jadi, buat kalian yang laki-laki, bagian ini boleh kalian skip. Jadi anak-anakku, bagi kita perempuan sudah menjadi fitrah kita di mana setiap bulan kita akan mengalami periode tertentu yang biasanya kita sebut dengan menstruasi atau haid. Nah, di sini akan Bu Guru berikan sedikit tips bagaimana cara menjaga dan merawat organ reproduksi saat menstruasi situ ya. Baik, yang pertama, misalkan kita harus menggunakan pembalut yang berdaya serap tinggi. Kenapa kok berdaya serap tinggi? Baik, karena saat menstruasi pastinya kita akan merasa bagian organ reproduksi kita itu lebih lembab daripada biasanya. Dan mengapa harus berdaya serap tinggi? Supaya kita tidak merasakan yang namanya tidak nyaman ya saat lembab. Nah, selain itu karena kelembaban itu dapat meningkatkan bakteri dan kuman. Nah, baik seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah sebaiknya kita mengganti pembalut kita itu sebanyak 4-5 kali dalam sehari, baik itu setelah kita mandi ataupun setelah BAK atau buang air kecil. Kenapa Bu? Ya supaya bersih. Nah, jika kita menggunakan pembalut sekali pakai, ada baiknya sebelum dibuang ke tempat sampah kita cuci bersih dulu, kemudian kita bungkus. Nah, jika kalian sudah biasa dengan pembalut kain sehingga kita bisa menggunakannya berkali-kali, sebelum dicuci sebaiknya kita rendam dulu ke air sabun dalam keadaan tertutup. Nah, baik begitu ya Soliha. Baik, begitu ya tips untuk kita para perempuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Jadi setelah pembelajaran ini kita jadi tahu bagaimana cara merawat dan menjaga organ reproduksi kita supaya kita bisa jadi lebih sehat. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa diterapkan ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum.